Halo semua, gue mau curhat nih pengalaman yang bukan cuma meresahkan gue, tapi juga meresahkan warga di sekitar. Tepatnya terjadi pagi ini. Jadi kayaknya di setengah 6 pagi tadi gue dibangunin sama nyokap. Terus gue dibangunin katanya, dek, bangun, ada cerita nih, ada salib. Gue dengarnya gitu kan, namanya setengah sadar kan. Gue pikir, apaan sih nyokap, paling juga lihat di YouTube. Gue tidur lagi, tiba-tiba gue denger nggak lama ada warga rame. Terus gue bangun dong, gue lihat mereka lagi ngebakar sesuatu yang kayak susah terbakar. Ngebakar ini nih, ngebakar ini. Benda yang bentuknya seperti pasak atau patok. Yang di bendanya ini ada gambar bintang Daud dan salib. Nah, gue lihat ada apa? Ini ada benda ini tadi di rumah. Jadi ceritanya, nah ini warga cerita. Jadi ceritanya tadi subuh ada dua wanita datang dengan masker, mereka keliling dan mereka nyebarin benda ini. Habis nyebarin, mereka nyiramin gitu. Nah, gue lihat dong bendanya, terus mereka bilang ini ada gambar bintang Daud sama salib. Mereka nanya gue karena secara di situ gue yang Kristen kan. Ini kenapa? Gue bilang, oh ya udah ini buang aja, buang. Lagi pula kalau dibakar nggak bisa, dia dari aluminium gitu. Jadi tangan kita yang panas gitu kan. Terus, nah, mereka cerita waktu ngelihat dua perempuan ini, seorang pria langsung mau nanya mau ngapain gitu. Tapi mereka kabur, dia kejar, mereka udah keburu naik motor. Ini sangat meresahkan. Kenapa? Karena di negara kita itu masih ada keyakinan klinik. Maksudnya ini dikira ada guna-guna gitu. Ada santet atau guna-guna untuk orang yang nggak disuka. Bahkan ini disebar di depan rumah Pak Haji, nggak cuma di dekat rumah gua. Jadi gua ditanya-tanya, emang ada yang nggak suka Pung? Ada yang nggak suka sama abang sama opung? Nggak ada. Tapi tuh terus ada tetangga lain bilang, tapi rumah Pak Haji juga dikasih gini-ginian di depan Pak Haji. Terus rumah yang lain juga dikumpulin lah kan, terus dibuang-buangin. Bahkan ada yang nggak mungkin orangnya itu udah habis giniannya, dia linting kertas bentuknya kayak gini gitu. Ini sangat meresahkan. Pesan gue 3 di sini buat para anggota komunitas Kristen mungkin yang suka ikut doa semacam ini, dengan berdoa lalu menandai tempat doanya dengan pasak ini atau patok ini yang ada gambar bintang Daud dan salib. Pesan gue 3. Yang pertama, bisa nggak sih doanya nggak ninggalin jejak begini? Ini tuh meresahkan. Orang ngira ini tuh guna-guna. Di tempat lain bahkan ada ruatan khusus untuk membuang ini, bayangin. Untuk membuang ini gitu. Tadi aja warga resah. Terus saking resahnya mereka ngelihat gue, karena gue yang Kristen, gue sampai say sorry gitu, kayak aduh minta maaf banget gitu. Karena takutnya, karena ini ada simbol Kristen, semua orang Kristen kena gitu. Oh ternyata meresahkan ya Kristen gitu. Bisa nggak sih doa nggak ninggalin jejak kayak gini-gini? Lagi pula doa 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 keliling kayak gini tuh maksudnya apa gitu? Matok-matokin tuh maksudnya apa? Tanah orang dipatok-patokin buat jadi milik kita gitu. Ya kalau mau jadi milik kita ya dibelilah tanahnya gitu. Atau supaya apa gitu? Apakah tanpa ini doa kita jadi nggak sakti gitu? Jadi yang Tuhan itu Tuhan atau ini gitu? Atau ini gitu? Tanpa ini memang kenapa gitu? Jadi bisa nggak sih doa itu tanpa ninggalin jejak? Lagi pula pagi-pagi ya, masa iya pagi-pagi begitu, orang pagi-pagi saat teduh gitu, pagi-pagi me menyusun hari itu gimana gitu. Ini sempet-sempetnya doa begini gitu. Yang kedua, pesan kedua ya tadi, yang pertama kan doa bisa nggak tinggalin jejak. Pesan kedua, kita hidup di masyarakat yang majemuk. Hargailah keyakinan lain. Dengan kegiatan kayak begini,
umat lain tuh bisa terluka gitu. Kalau kita yakin keyakinan kita itu benar, maka tunjukkanlah dengan perbuatan. Kalau tunjukkan dengan begini, saya jadi nggak yakin bahwa orang-orang akan melihat Kristus dalam kita. Justru malah meresahkan gitu. Dan ini nggak sopan sebenarnya. Tindakan ini nggak sopan. Kak, coba kalau kita jujur dengan nurani kita. Kalau ini bener, pasti waktu orang datengin dua perempuan ini mau nanya, mereka pasti mau klarifikasi kan dengan berani. Ini malah kabur. Kenapa? Takut. Kenapa sembunyi-sembunyi gitu? Ini sebenarnya tindakan ini nggak sopan. Dan Tuhan Yesus kan juga menjunjung tinggi kesopanan. Dia bilang gini, kurang lebih gini isinya ya. Barang siapa yang tidak masuk melalui pintu, ia adalah pencuri. Kalau nggak salah ya bunyinya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cek. Itu di Injil Yohanes. Itu memang konteksnya adalah gembala yang baik, tapi itu juga ada unsur kesopanan. Jadi tolong kita tidak bagi teman-teman yang suka aktivitas begini, tolonglah supaya jangan punya mental pencuri gitu. Minta izin lah. Orang juga kalau setuju bakal izinin, kalau nggak setuju ya udah, kenapa emangnya? Gitu ya. Pesan ketiga adalah kita ini orang Kristen yang tujuannya supaya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Tolong bantu saya, tunjukkan kepada saya Tuhan Yesus pagi-pagi doa keliling matok-matok ini. Tunjukkan ke saya Tuhan Yesus pagi-pagi matok-matok ini. Tolong tunjukkan buktinya gitu. Mungkin ada salah satu tuduhan Tuhan Yesus disalib gara-gara matok-matok ini, mungkin. Jadi ini sangat meresahkan ya. Saya bukan mau menyudutkan kelompok tertentu, bukan. Saya dengan tulus mewakili banyak orang mau bilang bahwa yang kayak gini-gini tuh sebenarnya meresahkan. Apalagi disebar di kampung-kampung. Entahlah tujuannya apa gitu. Jadi itu ya. Salam damai semuanya. Semoga pesan ini bisa kasih pelajaran ke kita semua. Shalom.